Dimulai dari potongan tubuh yang tersusun rapi di dalam kantongan plastik hitam. Terus ada beberapa potongan daging orang tuanya yang sudah dipotong-potong dan dimasak ala barbecue dengan seasoning garam. Pada tanggal 2 Maret di tahun 2013, Henry Chow bersama dengan sang kakak melaporkan kepada polisi bahwa kedua orang tua mereka yang bernama Glory dan Moon telah menghilang dari rumah mereka yang terletak di Hong Kong. Henry bilang ke polisi kalau ada kemungkinan kedua orang tuanya itu telah pergi ke Cina Daratan untuk menghabiskan masa tua mereka di sana. Namun kepolisian Hong Kong akhirnya menyatakan bahwa bapak Glory dan ibu Moon dipastikan belum keluar dan masih ada di dalam Hong Kong. Oke, sebelum lanjut, gue akan menceritakan sedikit tentang background dari keluarga ini. Pak Glory dan Ibu Moon adalah pasangan lanjut usia yang sudah berusia sekitar 65 tahun. Nah, mereka memiliki 2 orang putra, dan Henry Chow ini adalah putra bungsu mereka. Sejak kecil, Henry ini memiliki kehidupan yang terbilang serba berkecukupan, karena kedua orang tuanya ini memang memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan besar. Jadi si Henry ini sudah pasti mendapatkan pendidikan yang terbaiklah dari kedua orang tuanya. Dia bahkan sampai dikuliahin ke luar negeri, yaitu di Australia. Tapi masalahnya si Henry ini sama sekali tidak peduli dengan pendidikannya. Bahkan di usianya yang sudah menginjak 24 tahun, si Henry ini bahkan masih belum lulus juga dari kuliahnya. Makanya dia terpaksa balik lagi ke Hong Kong karena dia emang udah nggak mau lanjutin kuliahnya lagi, sambil bohong ke orang tuanya, bilang kalau dia udah lulus kuliah. Tapi ya, yang namanya bohong cepat atau lambat pasti bakalan ketahuan. Nah, setelah ketahuan bohong, akhirnya dipaksalah si Henry ini sama kedua orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di Hong Kong. Tapi sebaliknya, si Henry ini malah santai-santai di rumah, dia nggak mau kuliah dan juga nggak berniat untuk mencari pekerjaan. Karena bokap nyokapnya udah kepalang kesel lihat tingkahnya, maka diancamlah si Henry ini kalau dia nggak bakal dikasih uang jajan lagi, supaya dia bisa inisiatif buat nyari kerja di luar. Dan untungnya, si Henry ini berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan dan bertemu dengan seorang rekan kerja yang bernama Angus Se. Angus ini punya kehidupan yang cukup tragis ya. Selain IQ-nya yang tergolong cukup rendah, yaitu hanya sekitar 84, dia juga sering diperalat oleh teman-teman dan juga rekan kerjanya. Salah satunya ketika mantan istri pertamanya, yang ternyata nikahin dia cuma buat nguras semua isi tabungannya. Terus setelah duitnya habis, si Angus ini langsung ditinggalin begitu saja. Lebih tragis lagi, setelah diporotin sama istri pertamanya, si Angus ini ternyata menikah lagi sama seorang wanita Indonesia yang ternyata sudah memiliki suami dan juga punya pacar cadangan di kampung halamannya. Jadi pernikahan kedua si Angus ini juga nggak kalah tragisnya. Nah, dalam kondisinya yang lagi patah hati, bertemulah si Angus ini dengan Henry yang langsung mencuci otaknya dan bilang kalau Angus harus balas dendam kepada para wanita. Tapi sebelum melakukan itu, si Henry ini minta tolong dulu ke Angus buat ngebantuin dia untuk menghabisi kedua orang tuanya, yaitu Pak Glory dan Bu Moon yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena ternyata si Henry ini menyimpan dendam kepada orang tuanya akibat sebuah insiden. Jadi Henry ini ternyata memiliki gaya hidup yang boros, yang terbilang gak setimpalah dengan pemasukannya. Alhasil dia pun terjerat hutang untuk memenuhi lifestyle-nya itu. Dan untuk melunasi utang-utangnya, si Henry ini dengan gampangnya meminta duit kepada kedua orang tuanya, yang sudah pasti langsung ditolak mentah-mentah karena ortunya ternyata juga butuh simpanan untuk masa tua mereka, karena mereka posisinya memang udah pensiun. Nah, dengan gak tahu dirinya, si Henry ini malah nyuruh orang tuanya buat jual aja rumah ini, terus duitnya dibagi 3, satu buat dia, satu buat kakaknya, dan satu lagi buat kedua orang tuanya. Orang tuanya jelas marah dong, terus si Henry ini diusirlah dari rumah itu. Makanya si Henry yang sudah hilang akal langsung ngajakin Angus temannya buat ngebunuh kedua orang tuanya. Nah, rencananya setelah misi ini selesai, mereka berdua bakalan pergi ke Cina Daratan untuk menjadi pembantai di sana dan mengincar para gadis-gadis prostitusi. Persiapan sudah disusun secara matang selama 7 bulan. Mereka udah nyiapin 7 buah pisau, 1 gergaji mesin, dan 2 buah kulkas untuk menyimpan daging kedua orang tuanya di sana. Nah, semua alat itu sudah mereka persiapkan dengan baik di rumah si Angus yang akan jadi tempat eksekusinya. Dan terjadilah eksekusi itu pada tanggal 1 Maret 2013 di rumah Angus. Nah, berselang 12 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Maret 2013, polisi pun menyatakan kalau Pak Glory dan Ibu Moon ternyata masih ada di dalam Hong Kong. Jadi, kecurigaan polisi pun langsung mengarah kepada orang terdekat dari Pak Glory dan Bu Moon, termasuk Henry Chow. Tapi ternyata bukan polisi yang berhasil mengungkap kasus ini, melainkan Henry Chow sendirilah yang akhirnya mengakui perbuatannya kepada salah satu temannya yang ada di grup WhatsApp.
Teman yang dirahasiakan identitasnya itulah yang awalnya mengobrol curhat selama 4 jam dengan Henry. Hingga akhirnya, entah karena keceplosan atau apa, Henry malah mengakui sendiri kalau dialah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Akhirnya diserahkanlah bukti chat itu kepada polisi yang langsung bergerak untuk meringkus Henry dan juga Angus di apartemennya. Ketika polisi masuk ke apartemen itu, mereka menemukan banyak hal-hal mengerikan. Dimulai dari tubuh yang tersusun rapi di dalam kantongan plastik hitam. Terus ada beberapa potongan daging orang tuanya yang sudah dipotong-potong dan dimasak ala barbecue dengan seasoning garam dan diplating di dalam banyak kotak makan. Dan ketika membuka kulkas, polisi juga menemukan potongan kepala dari Pak Glory dan Ibu Moon di dalamnya. Si pelaku utama alias Henry bilang kalau mereka berdua alias dia dan Angus punya peran yang sama dalam membunuh kedua orang tuanya. Malah si Henry ini bilang kalau Angus itu jauh lebih bersalah daripada dia, karena mereka sebenarnya udah deal untuk membagi tugas. Henry bakalan ngurus Pak Glory, sementara Angus diminta untuk menghabisi Buk Moon. Tapi menurut pengakuan Henry, setelah menyayat leher Ibu Moon, si Angus ini malah tambah beringas dan ikut ngebantuin Henry untuk menghabisi Pak Glory. Jadi si Henry ini mau kasusnya dipisah antara pembunuhan ibu dengan bapaknya. Henry bilang dia bakalan bertanggung jawab atas pembunuhan Pak Glory, sedangkan Angus menurutnya harus dihukum lebih berat daripada dia, karena selain telah membunuh Ibu Moon, Angus dikatakan juga turut andil dalam membantunya membunuh Pak Glory. Gila nggak tuh si Henry? Sakit banget nih orang. Nah, tapi ketika menginterogasi Angus, barulah polisi mengetahui kalau ternyata Angus sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Menurut pengakuan Angus, ketika hari kejadian, Henry datang bersama dengan jasad Pak Glory dan Ibu Moon yang sudah dia potong-potong dan dia bawa dengan menggunakan kantongan plastik hitam. Jadi, Angus mengaku kalau dia sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Dia cuma membantu Henry untuk menghilangkan bukti saja, karena dia mengaku takut setelah diancam kalau ibunya juga bakalan dibunuh oleh Henry. Nah, karena IQ-nya lumayan rendah, jadinya dibantuinlah sama si Angus buat motong-motong daging dan dimasak. Henry dan Angus sama-sama tidak mengakui kalau mereka telah memakan daging itu, jadi polisi juga tidak bisa menerka-nerka apakah mereka telah memakan daging itu atau tidak. Yang jelas perbuatan mereka itu gila banget. Jadi pada akhirnya ketika disidang di pengadilan, Henry mendapatkan hukuman yang menurut gua setimpalah dengan perbuatannya, yaitu hukuman penjara selama seumur hidup. Sedangkan temannya si Angus hanya dihukum selama 1 tahun penjara karena dianggap tidak terlibat dalam pembunuhan dan hanya membantu menutupi saja. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Gua harap kalian semua terhibur. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah apa pendapat kalian tentang kasus hari ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena gua bakalan banyak bahas kasus-kasus yang menarik di seluruh dunia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.